Mulai. Mulai dah. Iya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih sayang terhadap hambanya, yaitu kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Muhajirin ini. Fa insyaallah, dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan selalu menjaga nikmat Islam kita, sehingga kita nantinya sampai menghadap Allah dalam keadaan Islam di dalam dada kita. Allah menjaga nikmat iman kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama yang patut kita syukuri pada kesempatan hari ini, yaitu rasa syukur kita, yaitu nikmat sehat. Bukan hanya sehat jasmani kita, tapi sehat juga rohani kita. Ketika sehat rohani kita, maka ketika kita mendengar kalimat thayyibah, kita mendengar azan berkumandang, maka tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah rasa syukur kita kepada Allah, masih menanamkan, masih memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga kita ketika menghadapi satu kesusahan, kelelahan, kecapean, kita tidak lari kemana-mana, hanya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dengan rasa syukur ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah tidak lain yaitu
kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat, kita gunakan untuk sholat. Diberikan nikmat sehat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Diberikan nikmat sehat, kita gunakan langkah kaki kita ini untuk menuju ke Masjid Baitullah, untuk menuju yaitu tempat-tempat ibadah kepada Allah, untuk menuju tempat-tempat pengajian untuk mengisi hati kita yang kosong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu janji Allah di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah karena syukur kepada Allah, maka ditambah nikmatnya oleh Allah. Bagaimana cara Allah menambah nikmat dalam ibadah kita? Yaitu bentuk dimudahkan kita untuk beribadah, beramal soleh, dimudahkan oleh Allah. Tidak merasa keberatan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah di jalan Allah. Dimudahkan oleh Allah langkah kita untuk bergegas menuju masjid. Dimudahkan diri kita oleh Allah untuk membuka dan membaca Al-Quran, serta dimudahkan oleh Allah kita untuk mencapai segala amal ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita untuk sholat tahajud berat, tapi bagi Allah kalau sudah memudahkan hambanya, maka mudah bagi Allah untuk membangunkan, membiasakan kita untuk bertahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya di bulan ini yaitu bulan Maulid, yang mana di mana-mana terjadi satu fenomena yang luar biasa. Di masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat ibadah, dan juga tempat-tempat untuk pengajian, semua mengadakan yaitu Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan caranya masing-masing, dengan ekspresi yang begitu luar biasa. Saking cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita selaku umat Muhammad yang lahir setelah atau diikutkan di dalam gerbong umat Muhammad, kita bangga atas Nabi kita. Kita bangga atas kelahiran Nabi kita. Kita bangga terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita bangga atas kelahiran beliau? Yaitu fenomena yang ada di masjid-masjid mengadakan tibaan, marhabanan, saking ingin cintanya dan bertemu kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Abu Lahab, paman Nabi yang begitu jahat, musuh besar Nabi, tetapi ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan Abu Lahab mendengar kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan? Apa ekspresi seorang Abu Lahab? Dia lari begitu dengan senangnya, lalu memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Seorang budak dimerdekakan oleh Abu Lahab karena bahagianya, cintanya Abu Lahab atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis itu dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Satu ketika salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya disiksa setiap hari oleh Allah, terus menerus di dalam kuburnya. Namun setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah, karena dulu ketika ia masih hidup di dunia, dia pernah memerdekakan seorang hamba sahaya, yaitu Suwaibatul Aslamiyah, disebabkan rasa gembira dan cintanya atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Abu Lahab yang begitu musuh besar seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku umat Muhammad. Benar kita tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Benar kita tidak pernah hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Paling tidak hati kita, rasa cinta kita, mahabbah kita ini kita tautkan, kita pautkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu kita menghidup-hidupkan setiap tahunnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyanjung-nyanjung, memuja-muja, bahkan setiap hari kita dianjurkan untuk bersolawat terus-menerus kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, di dalam cintanya kepada Allah, beliau pernah mengucapkan, "Ya ilahi Rabbi, jika sekiranya aku beribadah kepada Engkau karena takut akan siksa nerakamu ya Allah, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada Engkau ya Allah karena harapan ingin masuk surgamu ya Allah, maka haramkanlah aku daripadanya." Suatu ketika seseorang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, "Ya Rabi'atul Adawiyah, kapan seorang hamba bisa dikatakan ridho atas ketentuan Allah?" Rabi'atul Adawiyah menjawab, ketika musibah membuatnya bahagia sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang ungkapan rasa cinta kita kepada seseorang, apalagi kepada manusia yang begitu dekat kepada Allah, yang begitu dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara kita untuk mengekspresikan cinta kita terkadang tidak bisa dimasukkan logika kita. Cara kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa masuk di dalam otak pikiran kita, karena ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa sayang, ungkapan rasa bahagia tidak pernah tertulis di dalam kitab manapun, karena itu soal rasa, yaitu terletak dalam hati kita. Terkadang kita rindu akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lisan boleh berucap, tapi hati begitu bergetar ingin dan rindu bertemu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ungkapan rasa cinta kita kepada beliau
Inilah rasa kita ingin berjumpa kepada beliau ketika kita sudah cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat terus kepada beliau. Maka apa kata beliau dalam hadisnya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Kanjeng Nabi berucap man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka ketika hati kita, rasa cinta kita letakkan dalam hati ini untuk selalu berucap menyanjung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta kepada beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala Rasulullah, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka hidupnya nanti di akhirat bersamaku untuk tinggal di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita mengadakan Maulidun Nabi, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita dengan rasa bangga, cinta kepada beliau, kita tanamkan diri kita setiap tahun. Bahasanya kalau sekarang kita mengecas diri kita. Kita cari bagaimana rasa cinta itu timbul dalam diri kita. Karena al-maulidu ibaratun anil farahi bi maulidin nabi. Maulid itu hanya satu ekspresi bahwa kita itu senang karena kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang mengadakan Maulid Nabi, bagi kita yang bersalawat setiap hari kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan hati kita, diri kita masih memiliki rasa cinta, mahabbah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ini harus kita jaga serta kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita ceritakan bahwasanya perjuangan beliau baginda Rasulullah begitu dahsyat dalam memperjuangkan serta menyebarkan agama Islam, sehingga kita selaku umat Muhammad nantinya semoga bisa bersama beliau baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal ayati wal hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahi innallaha wal ghafurur rahim.